Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita berupa thalabul ilmi. Meskipun thalabul ilmi kali ini dilakukan secara daring atau secara online, mudah-mudahan ini tidak menjadi salah satu penghambat buat kalian untuk terus semangat mencari ilmu, ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang komunikasi di dalam jaringan atau kata lain bisa dikatakan daring atau online. Ya. Komunikasi di dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesannya dilakukan dengan melalui jaringan internet. Jadi itu yang dimaksud dengan komunikasi di dalam jaringan, yaitu salah satu komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan jaringan internet. Nah, komunikasi di dalam jaringan ini sudah dikembangkan sejak zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1960 ya. Jadi pada tahun 1960 komunikasi di dalam jaringan sudah dikembangkan, bahkan sudah dipergunakan. Salah satu yang mengembangkan komunikasi di dalam jaringan itu, yang pertama kali mengembangkan ini adalah Universitas of Hawaii, tepatnya ada di negara Amerika Serikat. Nah, di Universitas of Hawaii ini mulailah dikembangkan komunikasi di dalam jaringan. Ya, itu diantaranya. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi jaringan. Yang pertama ada yang disebut komunikasi daring sinkron atau serempak. Jadi yang pertama jenis komunikasi di dalam jaringan itu ada yang disebut dengan komunikasi daring sinkron atau serempak. Di dalam komunikasi daring sinkron ini atau daring serempak ini itu di dalamnya memuat di mana komunikasi daring sinkron menggunakan komputer sebagai alat media. Jadi daring sinkron itu salah satu yang digunakan medianya adalah komputer. Gitu. Itu diantara contoh seperti Google Hangout ya, ataupun Skype. Itu salah satu contoh komunikasi jaringan yang dilakukan dengan cara menggunakan media komputer. Selanjutnya, yang kedua jenis komunikasi jaringan itu adalah komunikasi daring asinkron, tak serempak. Jadi kebalikan daripada komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring tak serempak ini atau asinkron adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer ya dan dilakukan secara tunda. Nah, itu. Jadi sekali lagi, komunikasi asinkron itu adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan tidak dilakukan secara yang dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi asinkron salah satunya adalah seperti email, ya, Gmail, forum rekaman simulasi visual, ataupun membaca dan menulis komunikasi melalui World Wide Web ya. Itu salah satu contohnya. Jadi pada dasarnya komunikasi jaringan itu dibagi dua. Satu ada yang disebut dengan komunikasi daring sinkron atau serempak. Yang kedua ada yang disebut dengan komunikasi asinkron ya.
Itu diantaranya. Adapun fungsi komunikasi di dalam jaringan, yang pertama adalah sebagai bentuk informasi. Kenapa dikatakan sebagai bentuk informasi? Karena di dalamnya komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu ataupun kelompok. Ya, itu diantaranya. Yang kedua, fungsi sebagai pengendali. Biasanya komunikasi ini bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Sehingga setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Jadi itu diantara yang kedua fungsi daripada komunikasi di dalam jaringan. Yang ketiga, fungsi komunikasi di dalam jaringan adalah sebagai memotivasi. Kenapa dikatakan sebagai memotivasi? Karena komunikasi ini membantu perkembangan memotivasi dengan menjelaskan para karyawan apa yang harus dilakukan serta bagaimana mereka bekerja baik dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerjanya. Itu dikatakan sebagai komunikasi sebagai motivasi. Contoh seperti Bapak menyampaikan hal-hal yang positif terhadap kalian atau mendorong hal-hal yang positif yang harus dilakukan oleh kalian, itu maka dikatakan sebagai motivasi, komunikasi sebagai motivasi. Yang selanjutnya, fungsi komunikasi di dalam jaringan itu adalah sebagai salah satu pengungkap emosional bagi sebagian komunitas. Biasanya mereka memerlukan interaksi sosial, ya, gitu. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang menggunakan media-media sosial itu sebagai salah satu bentuk atau tempat untuk mencurahkan segala isi hatinya, emosionalnya, ya. Jadi ketika kalian mengungkapkan sesuatu, baik itu yang menyedihkan, baik ataupun yang menyenangkan, itu maka salah satu bentuk pengungkapan emosional kalian, ya. Jadi emosional di sini bukan berarti marah-marah, ya. Berarti bukan ngambek-ngambek, tapi ketika kalian mencurahkan sesuatu baik itu yang sifatnya menyedihkan atau menyenangkan, maka itu merupakan salah satu bentuk komunikasi. Itu diantaranya, ya. Selanjutnya, komponen-komponen pendukung di dalam komunikasi di dalam jaringan. Komponen-komponen yang terdapat di dalam atau komponen-komponen pendukung yang terdapat di dalam komunikasi di dalam jaringan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan komponen perangkat keras atau dalam istilah kata hardware, ya. Di mana perangkat ini yang membentuk dapat dilihat atau diraba oleh manusia secara langsung. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring diantaranya adalah komputer, headset, ya, terus apa lagi? Mikrofon ataupun perangkat yang lainnya, ya. Yang kedua, komponen pendukung yang terdapat di dalam komunikasi jaringan adalah komponen perangkat lunak atau software. Nah, ini merupakan salah satu software itu merupakan otak daripada komponen media yang digunakan di dalam komunikasi jaringan, ya. Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki itu software, ya. Itu diantaranya ada software, ada ada perangkat keras hardware, ada juga software. Itu diantaranya. Program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain seperti melalui Skype,
webcam friends, dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Maka bagian daripada software itu diantaranya adalah seperti aplikasi-aplikasi Skype, Google Hangout, atau web konferensi ya, itu diantaranya. Yang terakhir, komponen pendukung yang terdapat di dalam komunikasi di dalam jaringan adalah komponen perangkat nalar atau akal, atau juga bisa dikatakan brainware ya, atau dikatakan sekali lagi brainware. Itu adalah komponen-komponen pendukung yang terdapat di dalam komunikasi jaringan. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kelebihan komunikasi daring. 1. Efisiensi waktu. Jadi efisiensi waktu ini artinya dari segi waktu itu sangat mudah ya. Sangat mudah. Tidak ribet ya. Efisien, waktunya cepat gitu ya, efisien itu. Coba kalau kita komunikasi, kalau zaman dulu salah satu alat komunikasi yang dipakai itu adalah surat. Ketika penyampaian surat zaman dulu itu sangat lama, memerlukan waktu yang cukup lama. Itu ya, biaya. Yang kedua, efisiensi biaya. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita berkomunikasi melalui software aplikasi seperti webcam, ya, Skype, dan lain sebagainya. Itu tentu akan menghemat biaya. Kamu ngobrol dengan teman kamu yang di luar kota. Coba kalau kamu langsung datang ke rumahnya umpamanya, tentu itu akan menghabiskan biaya. Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti ini, tentu ini akan memudahkan kalian di dalam berkomunikasi. Terlebih bagi kalian nanti ketika kalian bekerja, tentu itu akan sangat memudahkan, menunjang atau memudahkan kamu dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, kelebihan komunikasi di dalam jaringan itu adalah bisa dilakukan di mana saja. Ya kasarnya mana keur modal. Ya. Keur di mana? Bisa. Contoh kayak kamu mau teleponan reker sare nya, reker dahar, bisa gitu kan. Kamu pun bisa melakukan komunikasi dalam waktu yang tertentu, rek di mobil, rek di angkot, rek di mana. Maka itu salah satu kelebihan daripada komunikasi di dalam jaringan. Coba kalau tidak ada jaringan, kamu bisa berkomunikasi atau tidak? Gak mungkin kan. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Dengan adanya media-media sosial yang dijadikan alat komunikasi di dalam jaringan, tentu ini akan meningkatkan intensitas. Artinya kamu lebih sering ya. Coba kamu punya teman, kamu punya saudara di luar kota. Dengan adanya media-media komunikasi yang dilakukan yang didasari dengan menggunakan komunikasi jaringan, tentu ini akan sangat mudah ya. Meningkatkan partisipasi. Artinya apa? Banyak sekali konten-konten di media sosial yang yang memicu, yang memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik. Itu diantaranya. Selanjutnya, kekurangan komunikasi daring. 1. Tidak mewakili emosi pengguna. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Yang ketiga, tersambung dengan internet, menyita konsentrasi. Dan yang terakhir, terlalu banyak informasi tidak penting. Kadang-kadang kan kayak kamu, kayak di grup aja. Ya, kayak di grup. Ngomongnya kemana buah gitu kan. Kemana buah ngomong juga gitu. Sehingga informasi-informasi penting itu tidak maksimal tersampaikannya. Anak-anakku, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang komunikasi di dalam jaringan. Tugasnya adalah buat kalian,
kalian membuat rangkuman dari materi ini. Lalu setelah kalian membuat rangkuman di materi ini, kalian bikin 3 pertanyaan dan kamu jawab sendiri. Ya, bikin kamu pertanyaan, ditulis berikut dengan jawabannya. Nanti dikirim melalui Google Classroom. Oke, itu saja yang bisa Bapak dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kalian menjadi anak-anak yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, terutama agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.